Kadang-kadang kita sebagai pengusaha langsung baru juga kerja langsung kita bikin tekanan. Nah, jadi halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas tutorial usaha laundry. Kali ini sobat, kita membahas tentang sebuah problem di usaha laundry, yaitu permasalahan karyawan usaha laundry. Dimana kemarin sobat ada yang bertanya bagaimana sih cara mengelola dan cara membuat karyawan bertahan di usaha laundry kita. Soalnya belum sampai sebulan sudah keluar. Intinya karyawan di usaha laundrynya keluar masuk. Nah, sebenarnya ini sobat ya, kalau intinya ya, pada intinya banyak sih karyawan ini kadang-kadang usaha kita itu bagi dia suasananya kurang bagus atau kurang enak lah. Nah, ada juga kadang-kadang kita sebagai pengusaha langsung baru juga kerja langsung kita bikin tekanan. Nah, jadi serba ada kekurangannya juga kalau dalam dunia usaha laundry ini, masalah tentang karyawan. Nah, tapi kalau seandainya ingin bertanya bagaimana sih cara mempertahankan, yang sering saya perhatikan ya, kalau bisa kita sebagai pengusaha laundry, kalau ada pun karyawan yang baru masuk, jangan langsung kita membuat tekanan. Nah, istilahnya tekan dalam bidang kerja. Cukup yang biasa saya dengar atau saya lakukan pun dulu bisa cuman kita bilang, jika kamu kurang paham tanya, udah. Istilahnya dia kurang tahu atau kurang memahami cara kerjanya, tanya saja. Nah, tapi ini jarang dilakukan para pengusaha laundry. Nah, yang ada kebanyakan saya lihat pengusaha laundry, ada karyawan baru langsung main tekan, ini enggak gini, ini enggak seperti ini, langsung seperti itu. Nah, itu karyawan seperti itu yang sering menganggap kita sebagai pengusaha laundry itu risih. Nah, jadi bagi dia risih kita karena kita terus memprotes cara kerja dia. Sebenarnya tidak bisa gitu sobat. Nah, tapi ya mungkin ini beda prinsip masing-masing ya, atau beda sifat masing-masing. Tapi kalau menurut kalau saya tidak pernah seperti itu. Bisa para sobat lihat video saya dulu ya, dari awal. Bahkan ada karyawan sampai 8 tahun. Nah, karena kenapa? Kita tidak pernah protes cara kerja dia. Cuman saya mengatakan, jika kamu ada cara kerjanya kurang tahu atau kurang mengerti, tanya saja. Nah, itu sebenarnya yang paling utama harus kita lakukan kepada karyawan supaya betah. Jangan langsung baru masuk kerja langsung kita bikin tekanan. Karena gini sobat, banyak karyawan itu yang berpikir seperti ini. Gaji tak seberapa, tapi tekanan kerjanya luar biasa, banyak. Bahkan dari karyawan sendiri udah pernah saya dengar. Sebenarnya kita sebagai pengusaha tidak bisa seperti itu. Karena kenapa sobat? Kita sulit menekan karyawan seperti ini, atau sulit kita mengikat karyawan seperti ini. Karena kenapa? Dalam dunia usaha laundry itu jaminan kerja tidak ada. Nah, di dalam dunia usaha laundry itu jaminan kerja tidak ada. Jadi kita tidak punya hak seutuhnya, walaupun memang istilahnya itu kita yang menggaji. Karena banyak sobat, bahkan pernah ada yang mengatakan, karyawan sendiri mengatakan, selagi budak-budak orang kaya saya tidak gentar mencari kerja. Nah, itu pernah saya dengar sendiri.
selagi budak-budak orang kaya, saya tidak gentar mencari kerja. Karena kenapa? Dalam dunia usaha laundry itu tidak ada istilahnya jaminan kerja, tidak ada. Bahkan istilahnya contoh ya, kalau seandainya karyawan sakit, ya paling potong gaji, udah. Tidak ada istilahnya membantu. Adapun membantu pengusaha laundry terhadap karyawan itu bisa dihitung 1 di antara 1000. Itu pun karena udah dia karyawan lama. Kalau namun istilahnya masih baru, masa bodoh. Nah, jadi sebenarnya sobat, dari situ kita bisa berpikir sebagai pengusaha laundry, jangan terlampau membuat tekanan terhadap karyawan. Nah, bisa-bisa saja istilahnya memang karena ulah karyawan kita dapat komplain daripada pelanggan, tapi bisa juga secara pribadi kita menyikapi pelanggan tersebut. Jangan imbasnya jadi ke karyawan. Cukup kita bilang, kita kena contoh ya, kita kena komplain nih, coba dong perbaiki cara kerjamu. Cukup seperti itu, jangan seperti yang saya dengar, ini cara pickingmu kurang ini, bajunya kurang parfum, kurang semprot, macam. Nggak boleh kayak gitu. Cukup hanya bilang, saya katakan seperti yang tadi itu. Nah, kerjamu perbaikin, kita udah dapat komplain, selesai. Jangan panjang kali lebar. Nah, sebenarnya, nah itulah sobat, sebenarnya yang bikin karyawan kita itu tidak bertahan. Hal-hal seperti yang tadi saya jelaskan itulah, itu yang membuat karyawan itu tidak bertahan. Nah, tapi kalau seandainya memang udah karakter kita seperti itu, ya sampai kapanpun karyawan tidak akan bertahan di usaha kita. Ingat sobat, seperti yang saya katakan tadi itu, kita tidak punya hak penuh untuk mempertahankan karyawan itu, karena seperti yang saya katakan bilang, bahkan ada pernah mengatakan karyawan jaminan kerja tidak ada di usaha laundry itu. Apalagi istilahnya pengusaha laundry yang kecil-kecilan, terkecuali ya itu udah PT. Nah, usaha laundry udah PT, pemain istilahnya dia udah kerjasama dengan sebuah perusahaan, nah baru itu ada jaminan kerjanya. Tapi kalau seandainya kita masih istilahnya membuka di pinggir-pinggir jalan, di apartemen, di dekat-dekat perkantoran, janganlah. Nah, jadi sobat, saran saya untuk memperlakukan karyawan supaya bertahan, ikutilah dengan cara yang saya katakan tadi itu, yaitu janganlah langsung kita membuat tekanan terlampau banyak kepada karyawan tersebut. Karena kenapa? Itu yang membuat karyawan itu agak risih, merasa risih. Nah, karena kenapa? Pasti pemikirannya gini, belum apa-apa, belum baru beberapa hari saya kerja sudah seperti ini. Nah, yang ada ujung-ujungnya karyawan itu pasti gak betah, dan dia pasti keluar untuk mencari usaha laundry yang lebih nyaman tempat dia untuk bekerja. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya sobat. Itulah tadi untuk jawab pertanyaan yang tadi itu, yaitu cara mengelola dan mempertahankan karyawan laundry. Oke sobat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.